Oke, welcome to my channel again. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah komentar tentang video kiriman karya dari teman-teman ini ya. Kayaknya saya nggak kenal sih sama ini vendornya di bidang videonya. Cuman saya mengapresiasi bahwa video kali ini, komentar kali ini mungkin lebih enak secara teknis menurut saya. Ini dibahas banget karena menurut saya ini sesuai dengan karakter atau istilahnya style yang saya selalu terapkan di setiap karya ketika saya sedang membuat ini karya video tentang untuk wedding ya, terutama seperti itu. Nah, kali ini dari mana ya? Pas kita lihat dulu. Nah, dari Dinaristika Film. Wah. Kalau misalnya penasaran, Instagramnya, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa cek langsung, juga bisa langsung cek videonya kalau misalnya mau lihat full. Karena di sini akan aku skip supaya aku bisa menyelipkan sebuah komentar, di mana komentar itu mungkin atau akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sekali ini di video kali ini akan saya buat komentar tentang secara teknis ya, jadi pembuatannya seperti apa menurut experience saya selama ini. Jadi bicara soal lensanya, kemudian kameranya, mungkin juga framingnya, ini di produksinya ya, di productionnya akan saya bahas seperti itu. Dan kemudian di post productionnya saya akan juga bahas tentang pola editingnya, materi videonya, audionya, cut to cut-nya, sampai transisinya seperti apa. Dan ini tanpa panjang lebar, kita akan coba play videonya dan saya akan buat komentar di sini ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini dia di awal nggak terlalu banyak framing ya, cuma langsung menunjukkan kalau ini kliennya itu, The Wedding Celebration of Ray dan Laura. Kita play aja. Oke, jadi setelah orangnya langsung, kemudian cincinnya, undangannya, terus dia beauty shoot. Ini semua beauty shoot ya. Wah, Dinarista belum kebaca tadi, terus di-cut. Masih beauty shoot. Oke, cincin lagi. Nah, ini fly cam nih. Beauty shoot, masih beauty shoot. Ini terkadang terkadang itu prosesi weddingnya sendiri kayak preparation, kemudian saat makeup ya hampir nggak dimasukin. Ini diliput ya, tapi nggak dimasukin sama editornya, atau memang style mereka begitu, saya juga kurang tahu. Tapi oke lah, masih oke. Tidak ada masalah, gambarnya oke. Terlanjut ya. Wah, ini low shutter speed di sini. Kita ulangi ya. Kita bahas teknik syutingnya dulu ya. Framingnya, ada close-nya. Loh, ini low exposure nih. Khususnya di low shutter speed, masih beauty shoot ya teman-teman ya. Wah, ada disco, ada ini disco time, masih low shutter speed. Shutter speed bisa dibawa dari 100 ya, bahkan bisa dibawanya lagi sekitar 20, 1/20 atau 1/30. Balik lagi itu ada materi video yang diulang. Nah, ini preparationnya nih. Kayak lokasinya ini di Bali nih, di Ubud nggak salah ini. Masih cincin lagi, tadi sempat diulang ya di depannya. Nah, ini siluet itu paling saya suka tuh, siluet. Wah, ada momen dia nangis, bagus sekali. Nah, ini yang paling aku suka nih. Ada selain cincin ini ya,
Selain cincin, undangan dan atribut wedding semuanya, ini ada siluet. Nah, kalau saya lihat sempat dari awal sampai sekarang ini, sampai terakhir ini, banyak teman-teman ini videografernya pakai lensa yang cukup wide, teman-teman. Cukup wide. Bisa jadi mereka pakai full frame ya, karena gambar full frame Sony, khususnya Sony ya, itu gambarnya dia lebih keluar gitu. Dimensi inilah, apa sih namanya ini kayaknya lebih keluar. Oke, kita lanjut ya. Ada satu hal yang aku suka. Nah, ini aku suka nih. Nah, ini lagi. Jadi kenapa kok saya suka yang di sini? Karena saya bisa membuat di editingnya, khususnya di editingnya itu saya bisa buat ada namanya, ada nama kliennya, ada nama vendornya, ada tanggalnya. Itu sangat keren sekali menurut saya. Prosesi mereka bertemu selalu melibatkan bridesmaid sama best-man. Nah, ini resepsinya, kosongannya diambil dengan flycam ya pasti. Masih flycam. Flycam di sini bisa dibilang flycam di sini bisa dibilang ini Ronin, Siyun, Feiyu, Moza, teman-teman bebas memakai yang mana aja. Silakan pakai yang manapun yang kalian punya atau yang kalian bisa gunakan. Mau pakai manual pun bisa, tidak ada masalah. Glide cam itu, saya juga awal-awal pakai glide cam, pakai flycam, makanya saya cenderung menyebutkan kata-kata atau merek-merek yang sebelum saya gunakan sebelum teman-teman pakai gimbal ya, bisa gimbal atau stabilizer. Itu yang manual yang ditimbang-timbang itu ada Steadicam, glide cam, flycam dan lain sebagainya. Lanjut ya. Ada materi BW tadi. Nah, ini prosesi mereka bertemu. Nah, ini sebenarnya di bidang wedding ini khususnya modern ya. Ini western ketemunya. Wedding modern ini western ketemunya. Nah, ada materi yang ini pemberkatan nikahnya di gereja Katolik, dan ini framingnya ini cukup jauh teman-teman. Dan cukup jauh, kemudian dia cukup pakai dengan lensa yang cukup lebar. Ini kalau nggak salah 50 ya. 50 mili. Nah, kalau nggak salah ya, kalau nggak 50 mili ya 35 mili di full frame, dan mereka ngambil framingnya kayak gitu. Ada kelihatan tuh lebar semua, buat semua. Medium shoot semua. Materi BW lagi. Gini, mengenai materi BW kok menurut saya itu kurang enak ya teman-teman ya. Menurut saya nih ya, nggak tahu teman-teman menurut kalian teman-teman kayak gimana ya. Menurut saya ini kok gak enak gitu loh. Kok rasanya itu tiba-tiba ada BW gitu. Gak tahu lah, misalnya teman-teman bisa jawab, coba komentar di bawah, enaknya itu di mana gitu. Karena menurut saya BW ini apa ya, gambar udah berwarna gitu, kenapa di BW? Coba kasih komentar di bawah pendapat kalian gimana tentang materi BW ini. Bisa beraneka macam ya. Silakan komentar supaya saya itu paham maksud kalian ini apa gitu. Oke, kita lanjut yuk. Suka dan lupa, saya mau mengasihi dan menghormati engkau. Ini warnanya bagus nih, saya suka nih warnanya. Jadi warna itu wam, hangat gimana gitu. Kita ulang ya. Di prosesi bertemu ini dia ada pola di editingnya. Audionya keluar, audionya bagus sekali. Saya berjanji untuk setia kepadamu. Oke. Mungkin bisa kita terapkan ya di kita ya. Di dalam suka dan duka. Oke. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau panjang hidup saya. Wah, dapat kupu-kupu slow motion. Bagus nih, saya suka tuh gitu. Ini cuman dagelan ini sebenarnya nih. Waktu sehat dan ya, bilang ya. Di dalam suka dan duka, saya mau mengasihi dan menghormati engkau panjang hidup saya. Nah, setelah ini sebenarnya undangan ditaruh gini doang.
Tapi oke, good idea. Sangat keren sekali. Ini prosesi makeupnya. Tetap wet ya teman-teman. Jarang teman-teman pakai lensa 7200, 85, 135 itu jarang sekali. Tuh. BW lagi. Tapi ini saya sengaja di editing rasanya BW-nya. Nah, ini yang paling suka nih. Nah, momen dimana preparation ini bersama orang tuanya. Itu kadang nggak dimunculin lah, ini harus muncul. Kenapa kok harus muncul orang tua? Karena ya kita ulang ya. Nah, karena menurut saya prosesi atau peristiwa wedding itu orang tua itu berperan karena tidak hanya yang menikah saja yang punya kepentingan, tapi orang tua juga punya kepentingan di sini. Jadi menurut saya materi apapun yang ada orang tua atau keluarga memang lebih penting. Harus ada. Jangan sampai tidak ada ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Audionya sedikit keluar. Nah, orang tua selalu di-shoot. Ini saya suka sekali. Nah, ini orang tua yang cowok. Time-lapse, guys. Time-lapse ini yang bagus sebenarnya. Materi time-lapse ini saya paling suka juga. Untuk materi ini, cuman saya paling benci untuk pengambilannya. Jadi di production-nya, di post-production-nya saya suka menggunakannya. Tapi di production-nya memang melelahkan. Di post-production-nya atau di editing-nya itu enak. Karena bisa menciptakan atau membuat sebuah suasana yang lebih dramatis, inspiratif, gitu-gitu. Kalau time-lapse ya. Nah, lagi-lagi materi flycam, kosongan lagi. Tuh, masih wet teman-teman, tuh wet semua. Nah, itu. Nah, kalau di sini ya teman-teman ya. Bukan berarti saya tahu ini teman-teman apa sih namanya lupa sampai. Teman-teman Dinarastika, ya Dinarastika ini saya tahu. Teman-teman Dinarastika ini dari awal ya ini polanya ya. Saya bisa baca nih pola teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya. Saya baca, oke. Saya akan memberikan komentar bahwa saat kalian di preparation ya di hotel, nanti kalian pakai lensa-lensa yang lebar-lebar. Mungkin pakai lensa 28 ya, 35, 50. Pakai lensa-lensa yang 28, 35. Koreksi kalau saya salah ya, di bawah tadi di kolom komentar koreksi kalau saya salah. Kemudian saat kalian di pemberkatan nikah, karena gereja Katolik ini cukup besar ya, kan terkenal gereja Katolik itu kan dia cukup bagus bangunannya, yang kayak di Roma gitu, di Eropa gitu, dan pasti banyak space di setiap sudutnya. Nah, ini yang membuat teman-teman Dinarastika ini bisa memakai lensa-lensa yang lebih dalam. Kita coba play lagi ya. Tuh. Ini kalau nggak diambil dengan lensa yang agak dalam, teman-teman, yang lensa tele ya di sini ya bahasanya, itu teman-teman akan kesulitan. Karena prosesnya cepat sekali, prosesnya tidak bisa diulang, cepat sekali. Kemudian ini soal pengaturan color-nya juga, warnanya, exposure-nya teman-teman Dinarastika ini bagus sekali nih. Jadi framing-nya juga tepat. Mereka hampir tidak kehilangan momen. Tuh. Oh, enggak, ini beauty shoot. Oh, ini diulang. Nah, ini ada diulang. Boleh diulang ya. Nanti ada satu materi tadi mereka sempat di kejauhan. Nah, boys. Nah, ini western ya, western style teman-teman ya, modern wedding, dan ini stylenya western. Nah, ini diulang. Pasti peristiwa setelah pemberkatan pasti. Ada prosesi tea ceremony ya, atau jinju.
masih ada tradisi Chinese-nya di sini, tidak ada masalah. Ini penghormatan untuk orang tua, dan orang tua memberikan sebuah kenang-kenangan. Nah, masih matahari gereja. Nah ini cincin ini tidak bisa dengan lensa wide, teman-teman, harus tele. Salah satu harus pakai tele untuk mendapatkan close up dari cincin di tangan itu tadi. Tuh, nah mereka tepuk tangan. Ini yang kadang, mohon maaf ya teman-teman ya, yang pernah saya ajak atau saya hire untuk membantu saya di kesempatan mengerjakan project wedding. Ada teman-teman ini untuk tepuk tangan atau momen jemaat atau umat ini tepuk tangan memberikan apresiasi, itu teman-teman lost di sini, dan saya cukup mengapresiasi teman-teman di Narastika ini bisa mendapatkan momen ini. Nah ini tuh, oke, slow motion, banyak sekali slow motion di sini. Saya Renaldi Lauren Lauri Dinata memilih engkau. Ada materi orang tua, sungkem orang tua ini masuk ya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, waktu sehat dan sakit. Ini kebalik ya, ini dibalik. Dan duka. Pemberkatan nikahnya tadi, janji nikahnya tadi cewek dulu, setelah itu cowok dulu. Karena kalau di gereja Katolik biasanya cowok dulu, teman-teman. Cowok dulu mengucapkan janji nikah, setelah itu baru yang cewek mengucapkan janji nikah. Nah ini dibalik di polanya dia di editing, di post productionnya dibalik. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Berhubungannya setelah pemberkatan ini bagus nih. Materi beauty itu banyak sekali loh, banyak sekali, dan ini yang membuat bagus memang untuk editor ya, khususnya ya, itu akan banyak sekali materi yang bisa dimasukkan. Itu wah, ibarat kalau saya ini bicara soal saya juga editor ya, waduh, kayak menemukan sebuah vibe ya, atau sebuah suasana atau kenikmatan lah istilahnya, kenikmatan tersendiri. Keren ini, keren lah. Makanya yang namanya videographer itu adalah ujung tombak dari sebuah project ini. Editor itu sebenarnya cuma untuk menata aja, jadi supaya dia tidak kalau editor itu tugasnya cuma menata, jadi dia mana yang bagus, mana itu editor memang yang ngatur. Feel-nya itu editor yang ngatur. Tapi secara style, itu memang tetap dari videographer yang membuat sebuah direction atau apapun itu videografernya berperan banget di awal ini. Luar biasa. Kita lanjut ya. Jalan di tangga, lihat ke kamera, bagus sekali. Tuh, kembali mereka pakai lensa wide, ditaruh di flycam buat semua. Selalu ada movementnya ya. Nah, jadi ada movementnya itu, kamera move ini memang sangat berperan teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa menggunakan yang namanya gimbal itu wajib ya, karena supaya video kalian harganya lebih mahal, jadi atau nilainya mahal, tidak B aja gitu ya. Kemudian kalau saya lihat ini selama tadi dari awal sampai akhir saya perhatikan gerakan kameranya, framingnya, semua itu hampir minim getaran. Berarti ininya mereka pakai fitur di Sony atau di Fuji, whatever ya, saya nggak tahu mereka pakai kamera apa. Yang saya perhatikan mereka selalu menggunakan fitur yang namanya IBIS atau image singkatannya, kalau kalian tahu di komen di bawah. Intinya dia meminimalkan goncangan pada gambar. Jadi tangan kita kan kadang nggak bisa tenang kalau menghandle sebuah kamera, itu mungkin kurang tenang. Jadi kalau itu dinyalakan pasti akan lebih tenang, tapi resikonya itu baterainya boros, seperti itu ya. Jadi teman-teman pertimbangkan momen-momen itu. Kalau misalnya teman-teman pakai handheld ya nyalakan, kalau misalnya teman-teman pakai
monopod atau pakai tripod ya dimatikan supaya baterainya awet ya. Kita lanjut ya. Ini ada materi di mana teman-temannya memberikan sebuah apa ya, komentar nih ya. Ini western bener dari awal sampai akhir. Konsep weddingnya ini western sangat-sangat western. Kita lanjut ya. Mereka berdua dan semoga ini basementnya dia ada aneh-aneh. tuh. Sangat bahagiain orang tuanya juga, sangat bahagiain kita teman-temannya. Handsome shoot kalau di sini, kalau untuk groom ya, handsome shoot. Wah, entrennya pakai firewall. Wush, keren abis. Dekornya luar biasa ya, wedding toast. Terus ada yang Ya, seperti Laura. sempat ada miss ini di sini. Memang mengejar momen itu kadang itu teman-teman itu lupa dengan yang namanya white balance. Di sini masih enak. Laura tuh jadi teman baik banget. Nah, di sini dia terlalu kesannya agak merah ya. Oke lah, Seperti Laura. masih bisa ditoleransi. Tuh, BW lagi ya, oh ini ada BW di sini. nanti gue bakal nikah sama dia. Materi audionya masuk juga. Dari teman-teman main serong juga. Jadi teman-teman, di sini kita kan mengerjakan sebuah project video. Memang audio ini adalah peran yang sangat penting. Jadi sebaiknya teman-teman tetap tidak menyepelekan yang namanya hardware untuk perekaman audio atau voice recorder paling tidak. Pengalaman saya di voice recorder ini kalau menggunakan yang hardware atau yang perangkat yang lebih atau device yang lebih murah, biasanya kualitasnya nggak kayak gini. Kualitasnya akan lebih, satu noise, kedua lebih cempreng. Mungkin kayak audio saya kali ini lebih cempreng karena memang murah, jadi belum bisa beli yang mahal. Itu memang yang namanya orang Jawa bilang ya apa? Ana regane rupa lah itu loh. Kalau mau kalian kualitasnya lebih bagus ya kasih yang agak mahal lah, dikit-dikit gitu ya. Itu. Kita lanjut ya. Lanjut. Ini ada materi dia bercanda gurau sama bridesmaid-nya. Happy banget buat Laura. Mereka teriak sesuatu tapi tidak dikeluarkan ya materi audionya. Wedding cake. Oke, wedding cake biasa aja. Tapi oke. Nah, mereka tepuk tangan. Aduh. Ini tuh gini teman-teman ya. Memang semua kamera fokus ke momen yang sedang berlangsung, tapi please ini bagus sekali. Jadi momen di mana audiens atau tamu-tamu yang diundang ini terlibat suasananya. Jadi kelihatan mereka itu benar-benar memperhatikan. Mereka tepuk tangan, mereka tawa, mereka tersenyum, mereka tertegun seperti itu wajib di-take. Wajib. Ayo, oke lanjut, kita lanjut ya. Nah, saya kasih satu. Bentar, yang momen ini peran videografer secara komunikasi ya. Kalau komunikasi teman-teman atau jadi videografer gini teman-teman ya. Saya menyimpulkan bahwa seorang videografer tidak boleh menjadi orang yang pendiam. Jadi dia harus ceria. Dia harus membuat feel orang yang di depan kamera itu enak gitu. Jadi ketika mereka memandang atau melihat kamera atau mendengarkan arahan teman-teman videografer itu lebih nyaman. Makanya teman-teman harus punya dulu yang namanya muka yang sumringah gitu ya, yang seneng gitu ya. Walaupun ada beban berat, walaupun pelunasan belum dilunasi gitu ya, ada kekurangan untuk pelunasan di proyeknya, tapi tetap buatlah suasana ini seakan-akan bahagia buat diri kalian. Tapi yang kalian shoot ya harus dalam kondisi atau suasana yang bahagia. Nah ini saya apresiasi kru yang menghandle flycam ini, dia cukup ini ya, cukup friendly ya, cukup komunikatif. Ini butuh keberanian ngomong kayak gini nih. Jadi ayo pandang kamera, ayo lihat kamera, kemudian kalian slide di sini, kalian roll kamera kalian di sini.
Oke, beauty shoot lagi di mobil. Nah kan, di depan gereja. Oke, dia pasti masuk ke gereja. Saya cukup suka ini. Kalau editingnya memang kayak kita buat sebuah cerita, kita nulis sebuah cerita itu alurnya bolak-balik. Jadi bukan alur maju atau alur mundur, tapi alurnya bolak-balik. Jadi kadang ada prosesi ini, kemudian kembali lagi di sini, kemudian ada lagi di sini. Nah, itu memang tergantung dari beat juga, tergantung dari beat, tergantung dari ini apa ini. Jadi kan komentar-komentar dari teman-temannya ya, itu tergantung itu memang. Harus munculnya, harus timingnya harus tepat. Jadi supaya tidak aneh gitu. Ya, jadi beat itu pengaruh, kemudian momen yang kalian munculkan contohnya tadi komentar, ini karena western ya, tadi ada komentar dari acara, ada momen komentar-komentar dari teman-temannya atau dari keluarga, itu baru dimasukkan yang mereka lagi prosesi yang sebelumnya, yang prosesi pagi itu bagus. Nah, ini mereka lagi games, oke. Mereka ketawa, ini mereka ada punishment tadi, minum. Mungkin minum-minuman yang kecut mungkin ya, nggak tahu. Kalau alkohol juga nggak tahu saya. Oh, masih game juga. Tuh. Oh, alkohol bos, luar biasa. Ini weddingnya mewah banget nih. Lanjut ya. Korelasikan ke pernikahan juga. Nah, mereka bercengkrama sama. Ini setelah acara kayak ini, setelah acara mereka ngadakan disco time, mereka minum-minum. Ya. Semoga cepat karuniai omongan supaya berangkat. Inilah sama orang tua. Ini IO-nya atau WO-nya ini cukup kreatif juga ya teman-teman ya. Jadi mereka pasti akan berperan di sini. Mereka akan membuat sebuah momen di mana orang tua juga terlibat. Ini saya suka sekali. Karena apa? Wedding ini orang tua itu punya kepentingan teman-teman ya. Gak hanya yang wedding, gak hanya groom and bride-nya, tapi parent ini juga atau orang tua juga cukup berperan. Mereka juga punya kepentingan. Mereka juga berhak berbahagia ya. Jadi harus ada mereka gitu, harus ada. Mereka tampilkan di sini. Nah, berdansa western banget ya. Wedding kiss ini. Nah, wedding kiss. Jadi salah satu kameranya ada yang wide, ada yang close. Kelihatan beda karakter. Tapi it's okay. Selamat berbahagia untuk kedua It's okay, it's okay. bahagia selalu. Congrats ya buat weddingnya. Photo session. Nah. Dekornya, segalanya, makanannya very nice. Disco time. Jadi sempat sudah muncul di depan. Nggak tahu ini pola editingnya emang kayak gini atau gimana ya. Menurut saya sih satu materi pengulangan itu kurang enak sih menurut aku sih. Nggak tahu kalau teman-teman memang tetap suka materi yang diulang, audio maupun video, framing juga, stock shootnya juga mau stock shoot yang di awal sudah ditampilkan kemudian dimunculkan lagi di belakang. Kalau kalian suka coba komentar di bawah ya. Menurut saya sih kurang suka karena itu pengulangan. Jadi ngapain orang disuruh lihat lagi sesuatu yang sudah kita tampilkan? Ngapain gitu loh. Jadi kalau menurut saya memang kurang enak aja sih. Padahal materi mereka harusnya banyak gitu. Nah. Western banget ya. Low saturation, low shutter speed tadi. Oke sih. Kalau kalian suka boleh. Beauty shoot lagi. Always beauty shoot. Nah, oke. Kesimpulannya, dari sisi tone-nya ini, stock shoot-nya ini teman-teman
Aku lihat memang warnanya enak, dia warm banget, warm sekali. Jadi perannya yang namanya LUT atau LUT itu memang dipakai banget di sini. LUT itu dipakai banget. Kemudian, nah, beauty shoot memang harus ada. Movement kamera tetap harus ada. Ini yang diulang, saya ulang sebentar ya. Wedding kiss ini tadi kan sama di belakang diulang. Ini saya ulang dari depan nih. Saya ulang di belakang, saya tarik lagi ke belakang, ini juga ada posisinya. Wedding kiss. Duh. Ada mereka. Apa tadi yang GR ya? Misalnya ini Vera Walker nggak ada. Coba kita lihat. Oh iya, ini yang GR. Oke, Adil kalau dibilang pengulangan enggak ya, berarti ini dia tidak mengulang, dia ada GR-nya. Oke, GR-nya yang ditampilkan. Oke, good. Jadi kita ulang teman-teman ya, tidak masalah ya. Saya komentari pengambilan suasana. Saya komentari sedikit. Oke. Ya, saya kok suka sekali sama warnanya ya. Cuman nggak tahu ini warnanya nih latnya apa. Kalau ada yang tahu teman-teman coba komentar di bawah. Saya penasaran dengan latnya, komposisinya itu seperti apa, brightness kontrasnya sampai colornya, RGB-nya atau apapun itu. Coba kasih saya masukan. Ini keren sekali menurut saya. Warmnya itu enak gitu. Jadi kalau bicara soal bokehnya juga nggak terlalu bokeh. Tapi kenapa kok aku tahu kenapa kok mereka tidak memberikan bokehnya terlalu bokeh, karena ya ingin menampilkan di sini nih ada suasananya di mana seperti itu ya. Kan hotelnya kelihatan seperti itu. Teman-temannya yang lain juga kelihatan. Materi khotbahnya atau materi khotbahnya dari audio ya, khususnya juga dari pasturnya atau pendetanya nggak ada. Biasanya ada, tapi kali ini nggak ada. Nggak apa-apa sih, ini masih oke. Apa namanya, ini juga untuk framing kali ini saya tampilkan ini juga pakai lensa tele ini. Nggak bisa, dia sedekat itu, karena kalau di Gereja Katolik itu dibatasi. Biasanya ada tulisannya batas foto gitu. Itu shoot ini. Nah, ini loh. Astaga. Keren, Bos. Keren. Keren. Nah, ini yang saya cari dari tadi itu mereka rata-rata kayaknya nggak pakai ini sih, nggak pakai kamera HDV. Jadi mungkin untuk dokumentasi hampir tidak ada di sini, karena tak lihat bocor-bocornya nggak ada juga. Mereka semuanya mirrorless ya kalau salah. Kalau menurut analisa saya ini mereka hanya pakai mirrorless saja. Dan karakter gambarnya ini Sony full frame ya teman-teman ya. Bisa seri Alpha 7. Tapi tidak memungkinkan juga yang seri Alpha 6000, 6300, 500, 400, 9400 juga bisa. 6600 apalagi. Harusnya nggak ada masalah dengan itu. Tinggal kita bagaimana menggunakannya. Skill kita, atau bisa dikata kamera itu tergantung orang di belakangnya atau behind the gun-nya itu siapa. Kalau kalian punya skill atau pengalaman yang oke, itu pasti hasilnya akan bagus sekali. Nah, ini paling suka saya karena ada momen orang tua. Nah, ini loh, beauty shoot sama bridesmaid slow motion. Nah, bicara soal slow motion nih teman-teman ya, dari awal tadi ini slow motionnya hampir tidak ada patah sama sekali. Kalau kalian penasaran, coba kalian tonton videonya, saya nanti kasih linknya di bawah kolom deskripsi ya.
bahwa videonya dari awal sampai akhir saya analisa tadi tidak ada yang patah gitu. Saya yakin teman-teman di Narastika ini nge-share frame rate-nya di angka 100, bahkan lebih. Nah, dengan resolusinya bisa Full HD atau bisa 4K, seperti itu ya. Jadi menurut saya, memang itu suatu kewajiban kalau teman-teman mau membuat slow motion, frame rate 100 atau lebih itu wajib hukumnya. Dan kalau 50 atau 60 itu kok dirasa menurut saya itu kurang ya. Karena ketika kita kasih efek speed duration yang di timeline kita itu kurangi sekitar 50% ya. Kalau frame rate kalian 50 atau 50% itu masih terasa. Masih terasa sekali. Ada patah-patah sedikit. Makanya ada fitur lagi kalau di Premiere Pro, itu ada fitur lagi yang namanya optical flow. Jadi optical flow ini mengcopy dari frame yang hilang itu tadi. Karena kan kalau video patah itu kan dia efek patah itu kan karena frame-nya kurang. Jadi durasi yang kalian minta itu misalnya stock shoot-nya 5 detik atau 10 detik ya. Kemudian kalian minta itu di slow motion, akhirnya dia nambah kan. Kalau 50% berarti dari 10 detik jadi 20 detik. Nah, ada frame yang hilang. Fitur dari optical flow itu tadi mengcopy file atau mengcopy frame yang hilang itu tadi. Cuman masih terasa ada jelonya ketika di-render. Ada jelo-jelonya. Nah, itu untuk meminimalisir itu tadi memang peran yang namanya body di kamera itu cukup berperan, teman-teman. Jadi frame rate 100 di video teman-teman di Narastika ini cukup wajib. Ya itu pendapat saya pribadi. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain silahkan tulis komentar di bawah, coret-coret di kolom komentar, tidak ada masalah. Bully saya tentang video ini, komentar saya tentang video ini, bully aja tidak masalah. Kita belajar sama-sama, kita berbagi ilmu, kita tidak ada yang ditutup-tutupi di sini ya. Kita lanjut lagi analisanya. Ya, video shoot sampai akhir nanti juga sampai banyak video shoot. Oke lah. Oke, teman-teman ya, ini cukup keren menurut saya. Kalau ada video lagi yang lebih keren atau ada video yang unik, bisa langsung komentar di bawah. Saya akan coba berikan komentarnya. Bagaimana sih menurut saya komentarnya saya. Kalau kalian penasaran, silakan komentar di bawah. Saya cukup suka sekali dengan video ini. Dengan cara dia nge-shoot juga framingnya, pemilihan lensanya, directionnya, kemudian materi shootnya tadi itu juga saya perhatikan westernnya itu terasa banget. Ada beberapa materi shoot, stock shoot atau momen yang kurang tadi, yang mungkin nggak ada, mungkin tidak ada ya, saya nggak tahu ya. Jadi mungkin nggak ada saat itu, tadi diadakan. Jadi kayak momen prosesi lepas balon merpati itu nggak ada, lihat. Kalau saya sih lihat tadi diganti sama tabur bunga ya. Nah kan tabur bunga ya. Mungkin ya, kalau saya kurang perhatian tadi, balonnya nggak ada. Ya wis nggak ada masalah sih sebenarnya, sama-sama aja karena western banget ya. Kalau western ya pasti nggak ada balon rasanya. Coba kalian komentar di bawah. Oke, nggak masalah. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini dan sudah mau nonton video yang cukup lama ini. Jadi mungkin ini menambah pengetahuan kalian. Kalau misalnya kalian cukup suka dengan video ini, silakan di like saja. Kalau misalnya nggak suka, silakan di like, di dislike juga. Dan jangan lupa subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi saya bahas video ini memang cukup expert. Jadi mohon maaf teman-teman yang masih belajar. Mudah-mudahan tidak bosan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dengan saya Semi. Bye-bye.